Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina dengan NIM 53010220120 Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai eksploitasi seksual perempuan di masa kolonial dan pendudukan Jepang, guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Sosial dan Ekonomi Indonesia. Penasaran bagaimana penjelasannya? Langsung saja berikut pembahasan lengkapnya tentang eksploitasi seksual perempuan di masa kolonial dan pendudukan Jepang. Eksploitasi seksual perempuan di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang merupakan isu penting yang patut dibahas untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Dua periode ini bukan hanya menandai perubahan politik, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang memperkuat ketidakadilan gender. Pada masa kolonial Belanda, praktik prostitusi diinstitusionalisasi melalui regulasi pemerintah yang menganggapnya sebagai cara untuk menjaga kesehatan moral masyarakat. Perempuan pribumi seringkali terlibat sebagai pekerja seks dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Sementara itu, selama pendudukan Jepang, ribuan perempuan dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Kedua periode ini menunjukkan bagaimana perempuan seringkali menjadi objek dalam struktur kekuasaan yang timpang, seperti stigma sosial, dampak psikologis, dan kehilangan status sosial yang dialami oleh perempuan. Korban eksploitasi menjadi isu yang relevan untuk dibahas dalam konteks sejarah Indonesia. Menyelami tema ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan sosial yang masih terasa hingga saat ini. Selama masa kolonial Belanda, prostitusi diinstitusionalisasi regulasi pemerintah yang menganggapnya sebagai cara untuk kesehatan moral masyarakat. Sebagai contoh, rumah bordil diatur secara resmi dan perempuan pribumi seringkali terlibat sebagai pekerja seks dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Regulasi ini menciptakan stigma sosial yang mendalam terhadap perempuan yang bekerja di sektor ini, di mana mereka seringkali tidak memiliki pilihan lain. Pergundikan juga menjadi praktik yang umum di kalangan laki-laki Eropa yang menjalin hubungan dan perkawinan dengan perempuan pribumi. Hubungan ini seringkali tidak dilindungi oleh hukum, membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Praktik ini menunjukkan bagaimana seksualitas perempuan Indonesia dikontrol dalam konteks relasi kuasa kolonial, di mana perempuan dijadikan objek dalam dinamika kekuasaan yang timpang. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 memperburuk kondisi ini dengan menerapkan sistem perbudakan seksual yang lebih sistematis dan brutal. Ribuan perempuan termasuk dari Indonesia dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Banyak dari mereka direkrut melalui penipuan, dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi kenyataannya mereka dipaksa untuk melayani tentara di barak-barak militer. Proses ini seringkali melibatkan penculikan dan kekerasan, menciptakan trauma yang mendalam bagi para korban. Perempuan yang menjadi Jugun Ianfu mengalami penderitaan yang sangat berat. Selain siksaan fisik, mereka juga harus menghadapi stigma sosial yang mendalam setelah perang berakhir. Masyarakat patriarkal seringkali memandang perempuan yang mengalami kekerasan seksual sebagai aib, sehingga banyak dari mereka terpaksa menyembunyikan masa lalu mereka untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Dampak sosial dari eksploitasi seksual ini sangat besar. Perempuan yang menjadi korban seringkali kehilangan status sosial dan hak-hak mereka dalam komunitas. Mereka mengalami pengucilan dan stigma yang mendalam, yang menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah perang. Banyak kisah dan pengalaman mereka yang terkubur dalam sejarah selama beberapa dekade, tanpa mendapatkan pengakuan yang layak. Namun, dengan berkembangnya gerakan perempuan, kisah-kisah ini mulai terangkat kembali, menunjukkan betapa pentingnya mengakui sejarah perempuan dalam narasi besar sejarah nasional. Dari segi ekonomi, eksploitasi seksual perempuan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Banyak perempuan yang seharusnya memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan, tetapi terpaksa terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan. Penipuan yang dialami perempuan dalam rekrutmen kerja memperburuk situasi mereka, menciptakan kerentanan yang lebih besar terhadap eksploitasi seksual. Ketika perempuan menjadi korban eksploitasi, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang layak, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara normal. Dampak jangka panjang dari trauma yang mereka alami menghambat kemampuan mereka untuk bekerja secara produktif di masa depan.
Dari perspektif psikologis, perempuan yang dipaksa menjadi Jugun Yanfu mengalami siksaan fisik dan emosional yang mendalam. Mereka menanggung beban psikologis seperti rasa malu dan sakit hati yang terus membekas. Setelah pendudukan Jepang berakhir, meskipun luka fisik dan batin mereka mungkin telah berhenti, dampak psikologisnya tetap ada. Banyak perempuan mengalami kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal, dan stigma yang melekat pada mereka seringkali membuat mereka terpaksa menyembunyikan masa lalu mereka. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan. Eksploitasi seksual selama masa kolonial dan pendudukan Jepang menunjukkan bagaimana perempuan diperlakukan sebagai objek dalam sistem kekuasaan yang menindas. Praktik prostitusi dan perbudakan seksual tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui dan memahami sejarah perempuan sebagai bagian integral dari narasi besar sejarah nasional. Mengedukasi masyarakat tentang dampak jangka panjang dari praktik-praktik ini dapat membantu mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.